Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita dengan baca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Jadi Bapak Ibu untuk tugas saya langsung ke PJBA dulu aja lah. Nanti untuk yang tugas pertama, kedua ada waktu nanti kita coba review ya. eh PJBL ini Bapak Ibu saya akan buka dari penugasannya ya. Jadi seperti yang kemarin saya sampaikan ya Bapak Ibu bahwa eh, pada modul pada pada pendalaman materi ini ada dua sesi ya. Yang pertama adalah modul profesional yaitu pendalaman materi Quran hadis, akidah, SKI dan sebagainya ya. Kemudian nanti di sesi kedua setelah semua di modul profesional selesai, Bapak Ibu akan masuk pada modul pedagogik gitu ya, pada modul pedagogik. Nah, pedagogik itu nanti terkait dengan metode pengajaran, evaluasi eh, dan sebagainya gitu ya. Eh, Sebentar Bapak Ibu. Nah, untuk jadi PBL PJBL itu sesuai dengan arahan dari LPTK ya Bapak Ibu untuk modul yang sekarang profesional Bapak Ibu menggunakan istilahnya PJBL ya. Sedangkan untuk pedagogik nanti itu PBL ya. Nah, untuk PJBL ini Bapak Ibu diarahkan pada pengembangan materi ajar, bahan ajar ya. Sedangkan untuk apa PBL itu pada eh, penemuan problem yang terkait dengan pembelajaran ya. Nah, jadi saya akan ulangi ya, Bapak Ibu bahwa nah, jadi gini, saya sambil mungkin coret-coret aja lah ya supaya sambil nanti mengingatkan ya. Jadi nanti Bapak Ibu kan ada ini ya, ada apa itu dua modul ya. Dua modul itu satu ya, pada sekarang itu modulnya adalah profesional, yaitu pendalaman materi. Yang kedua nanti itu modul pedagogi yang terkait dengan metode pengajaran, evaluasi ya, pengembangan peserta didik gitu ya. Nah, untuk eh, profesional ini nanti tugasnya Bapak Ibu diarahkan pada PJBL ya, PJBL ini. Nah, Project Based Learning. Arahnya ini ya pada pengembangan materi atau bahan ajar ya. Ambilin. Nah, jadi di sini nanti Bapak Ibu akan eh, membuat pengembangan bahan ajar gitu ya. Pengembangan materi atau bahan ajar ya. Nah, sedangkan yang di eh, modul selanjutnya nanti pedagogik ini ya, itu Bapak Ibu juga bikin yang sama, cuman diarahkan disebut dengan PBL, Problem Based Learning. Ya.
Nah, problem listening ini ya, Bapak Ibu, arahnya ya adalah Bapak Ibu mengidentifikasi permasalahan yang terkait dengan pembelajaran ya, problem pembelajaran. Pembelajaran itu terkait dengan media, strategi gitu Bapak Ibu. Ya, masalah-masalah yang terkait dengan problem pembelajaran. Ya, oke. Sebagai contoh nih ya, sebagai contoh saya akan coba buka tuh ya, sebentar Bapak Ibu. Eh, nah, ini adalah mod apa itu tugas yang untuk PJBL ya. Nah, sudah kelihatan Bapak Ibu? Belum, Bapak? Ya, karena belum saya share. Belum. Bapak Ibu. Bapak Ibu Lucu santai tugasnya. aja ya, Tegang, nggak usah Pak. bingung. Tugas nggak ke-upload, santai. Itu ya, ya itu dinamika apa ya, ya bagian dari pembelajaran teknologi itu begini Bapak Ibu. Jadi kalau ada tugas sudah selesai hilang, dinikmati aja itu ya. Nah ini udah kelihatan Bapak Ibu ya. Patah hati. Ini, Mas. Oke, sudah terlihat ya. Nah, Oke, sudah. Saya ingin memastikan aja supaya. Nah, ini adalah PJBL yang Bapak Ibu buat untuk periode sekarang. Periode modul profesional ya. Nah, judul masalah terkait dengan materi. Nah, coba sekarang saya mau tanya. Ini kan judulnya Bapak Ibu ya. Ini kira-kira materinya terkait dengan elemen apa ini? Vicky. Fikih. Fikih, betul. Materi fikih ya. Betul. Nah, Bapak Ibu boleh mengambil eh terkait dengan pengembangan materi bahan ajar fikih, bahan ajar akidah, bahan ajar terserah itu ya. Terserah Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah ngambil elemen tertentu harus harus selanjutnya ya elemen itu untuk tahap atau selanjutnya gitu. Ya. Tuh. Berapa? Nah, ini kenapa Kak Pak Guru Eko mengambil materi ini? Ini kan Bapak Ibu mungkin kadang-kadang temukan ya di tengah masyarakat itu misalnya soal problem ini ya kan. Nah, jadi ada yang mengangkat tangan itu sangat tinggi, ada yang rendah, ada yang agak malu-malu gitu ya. Itu ini kan Bapak Ibu temukan kan di mana di Oke. tengah masyarakat. Ya. Atau misalnya yang banyak memang fikih Bapak Ibu ya, yang banyak ya. Misalnya apa Bapak Ibu? Tentang apa? Penentuan awal Ramadan sama awal Syawal misalnya Kurang hati sih. atau terkait dengan kepanitiaan zakat fitrah ya. Apalagi ya kalau di luar fikih itu eh, apa ya, mungkin akidah begitu ya, akidah itu ya, Aku tekan headset misalnya panas. apa, misalnya penafsiran, saya nggak tahu kalau penafsiran itu masuk Al-Quran kali ya, tentang jihad, Headset. jihad ya. Nah, eh, Bapak Ibu mungkin pernah membaca ada yang menafsiri jihad itu seperti yang dulu-dulu kita sering temukan itu lewat bom bunuh diri dan sebagainya, ya kan? Nah, ini kan yang bisa kita temukan di tengah masyarakat ya. Itu Bapak Ibu bisa eksplor menjadi sebuah apa problematika dan nanti dikembangkan materinya. Itu ya.
elemen apalagi Al-Quran atau mungkin apa ya, hadis. Saya nggak tahu hadis ya. Bisa juga gini, gini misalnya ini menurut saya lah ya, menurut versi saya Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu seandainya apa ya, mungkin punya pendapat lain yang diyakini berbeda, nggak apa-apa. Tadi kan Al-Quran sudah ya tentang penafsiran ayat jihad. Selamatan, Bang. Sekarang misalnya terkait dengan ada hadis yang di situ dulu ya, dulu itu kita sering mendengar ya. Misalnya begini, la yufliha qaumun walau amrohum imro'atan. Sebuah kelompok masyarakat itu tidak akan sukses ya, tidak akan makmur kalau pemimpinnya itu perempuan. Nah, ini kan termasuk yang dulu itu problematik atau mungkin sekarang di kelompok tertentu ada yang problematik yang tidak apa ya, tidak mengakui atau tidak mendukung kepemimpinan perempuan. Nah, kira-kira dari hadis itu gimana pengembangan materinya? Nah, itu nanti kan bisa masuk kepada apa? Pemahaman hadis, kepada ilmu mustalah hadis, ada asbabul wurud gitu ya, ada amhos dan sebagainya gitu ya. Nah, itu nanti eksplorasinya ke sana. Ya, gitu. Eh, Kalau akidah itu apa ya? Saya nggak tahu. Coba Bapak Ibu. Ya mungkin yang ngajar akidah mungkin lebih lebih punya apa identifikasi problem ya, monggo. Nah, ini contoh untuk yang PJBL ya. Nah, sebelum saya lanjutkan saya akan kasih contoh judul yang PBL supaya Bapak Ibu bisa membedakan ya. Bentar. Eh, mana tadi? Sebentar. Mana tadi? Oh, ini. Nah, ini contoh yang PBL ya. Satu, dua, tiga. Sebentar. Nah, ini belum saya buka. Nah, ini misalnya ya. Saya akan share. Tadi ini saya matikan aja aplikasinya. Mana tadi? Nah, ini eh kayaknya bukan ini. Sebentar Bapak Ibu ya. Saya saya tutup dulu. Saya mana tadi ya? Oh ini mudah-mudahan. Oh, sebentar Bapak Ibu. Ini tadi sudah saya PPL. Nah, ini misalnya ya. eh,
Saya satu. Oh, nah, ini akan saya tadi sudah. Nah, oke. Misalnya ini. ah ini saya ambil dari contoh dari LPTK ya, Bapak Ibu ya. Jadi, eh pertama masalah yang mau diselesaikan ini yang PBL, Bapak Ibu ya. Nanti yang apa yang apa itu modul pedagogik ya. Nah, bukan yang sekarang ini. Misalnya terkait dengan ini problemnya itu kurangnya minat baca ya. Kurangnya minat baca ini ya. Atau yang kedua, anak-anak itu praktek berbicaranya kurang ya, kurang bagus. Atau praktek menulisnya ya. Nah, Bapak Ibu nanti bisa juga misalnya ya, kalau dalam PAI itu eh, praktek membaca Quran yang eh, kurang gitu ya, kurang bagus misalnya. Nah, itu nanti Bapak Ibu akan selesaikan misalnya dengan metode drill misalnya begitu ya. Atau anak-anak itu eh, minat ya atau disiplin itu kurang bagus ya. Itu juga bisa menjadi problem yang dipecahkan ya. Eh, Apalagi kira-kira ya. Misalnya perhatian ya, disiplin, minat, terus apalagi motivasi ya. Kemudian pemahaman yang kurang ya, praktik yang kurang tepat ya. Nah, itu nanti Bapak Ibu bisa jadikan sebagai apa masalah ya, itu. Nah, atau mungkin begini, eh, misalnya ya, anak-anak itu kalau mengerjakan latihan ogah-ogahan, malas ya. Bapak Ibu mungkin bisa mengolahnya, memperbaikinya melalui latihan yang berbasis aplikasi, Quizzes misalnya, ya, atau mungkin Google Form, atau mungkin yang lain yang menarik. Nah, jadi PBL itu diarahkan pada hal-hal yang terkait dengan pembelajaran. Nah, kalau PJBL terkait dengan eh, pengembangan materi, ya, pengembangan materi, itu ya. Nah, oke. Bapak Ibu bisa ditangkap sebelum saya lanjutkan untuk tahapan-tahapannya. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Sudah jelas Ini ya? Pak, Gimana? Monggo, silakan. Assalamualaikum Nah, warahmatullahi salam. wabarakatuh, Ya, Pak Waludin. Terkait sama PJBL, itu nanti ada LK-nya Pak ya, lembar kerjanya apa? Kita buat sendiri kados ya, yang ada sudah ada LK-nya Bapak Ibu. Ada nanti misalnya sekarang kan modul pertama ini ya. Modul pertama saya kan Quran hadis ya. Itu nanti ya. tahapan ini apa? Kemudian minggu, 3 hari kemudian kan ganti modul. Nah, itu Ya, tahapan kedua itu lanjutannya apa? Nanti setelah itu hari ke-7 ada modul yang lain. Tahapan ketiga apa? Itu nanti ada. Nah, setelah ini akan kita bahas satu-satu. terima kasih Pak. Nggih, Oke, ngapunten ini. siap. Berikutnya, Pak, siapa ini? Pak Mahali. Oke. Terima kasih Pak atas waktunya. Mohon izin untuk bertanya kaitannya dengan tugas PBL atau BPJL nanti, adakah template nanti yang dari panjenengan sehingga nanti kita akan lebih mudah untuk mengerjakannya. Ya, Sementara itu terima kasih oke. Pak. Ya, Pak, ada. Ada. Setelah ini akan kita bahas.
Oke. Pak Badrus. Cintanya Pak Solihuddin. Ya. Tadi dari penjelasan pemaparan panjenengan gitu tentang PJBL itu kalau yang saya baca sekilas tadi dari LMS itu kan terkait dengan siswa gitu. Ini tadi jenengan memaparkannya itu yang fenomena di lingkungan masyarakat begitu. Apakah itu harus di kelas di lingkungan sekolah kah atau lebih fleksibel begitu? Oke. Ya, jadi gini, lingkungan masyarakat itu anak-anak yang tinggal di situ, terlibat di situ, atau yang memang menjadi perhatian anak-anak, atau memang apa ya, ya kan anak-anak itu kan pasti mengikuti terkait dengan iki poso sesuk tak kapan toh Bu. Wah, kan gitu ya. Ini ya ya kok beda kenapa toh Bu kan gitu lah. Kan itu pasti mereka tanya. Ya, ya itu misalnya ya. Atau seandainya itu kalau yang dekat dengan mereka tentu akan sangat bagus karena Bapak Ibu pasti faktual, faktual empiris ya. Yang itu di apa dialami oleh anak ya. Tetapi seandainya itu Bapak Ibu tidak alami di tempat Bapak Ibu, tetapi berpotensi mungkin nanti suatu saat itu muncul gitu ya, seperti tentang jihad itu kan ya. Oh, kan nggak ada di tempat Bapak Ibu mosok anak arek nggak bom bunuh diri kan ya nggak mungkin kan gitu ya. Tapi kan ini fenomena yang Bapak Ibu mungkin bisa perlu untuk disampaikan kepada anak-anak supaya nanti mereka itu tidak sampai ketika mereka besar, mereka kemudian kuliah di tempat yang jauh dari rumahnya, ya ada pemahaman seperti itu kan mungkin juga. Jadi monggo itu silakan Bapak Ibu yang bisa mengira-ngira kira-kira apa materinya itu memang benar-benar yang dekat dengan anak-anak sekarang ya dekat dengan anak itu kan ya dekat di tempat mereka di masyarakat mereka atau mungkin yang berpotensi nanti suatu saat mereka bersinggungan begitu Bapak Ibu ya gitu Pak Badrus. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Eh, Nah, ini nanti Bapak Ibu ada enam langkah ya, ada enam langkah yang Bapak Ibu harus lakukan ya. Jadi mana tadi? Nah, ini ya. Nah, jadi ini contoh yang Bapak Ibu yang sekarang ya PJBL. Nah, jadi nanti itu Bapak Ibu ada enam tahapan ya. Satu, identifikasi masalah. Dua, eksplorasi penyebab masalah. Tiga, eksplorasi tapi berdasarkan realitas. Kalau ini berdasarkan literatur ya. Kemudian yang ke, yang keempat, analisis penyebabnya. Kemudian yang kelima, solusinya apa? Yang keenam itu penyusunan rencana aksi. Ya. Nah, ini tahapan ya enam tahapan di masing-masing modul. Jadi sekarang kan modul pertama. Nah, ini nanti kan Bapak Ibu ada enam modul di apa ini? Di pendalaman materi profesional. Itu nanti pas selesai modul terakhir itu selesai sampai pada penyusunan rencana aksi. Nah, ini template-nya tadi yang ditanyakan. Ya, ini template kelima ya. Kemudian ini keempat dan seterusnya ya. Jadi sini ada panduan apa yang Bapak Ibu harus lakukan. Nah, ini ya. Nah, di instruksi itu juga ada nanti Bapak Ibu ya. Setiap dosen ketika modul baru nanti itu ada instruksinya yang Bapak Ibu bisa mengacu ke situ. Misalnya yang sekarang ya. Ini modul pertama ya. Ini Bapak Ibu, panjenengan tentukan itu ya. Yang pertama ya, tentukan satu masalah pada materi ya, diutamakan yang dipelajari. Jadi diusahakan yang memang Bapak Ibu ngajar di kelas berapa,
itu yang diangkat, diusahakan, diutamakan. Misalnya Bapak Ibu yang ngajar di SMP ada materi tentang apa? Pernikahan. Ada nggak hal-hal problematik seputar pernikahan? Misalnya, ono wong duwe gawe utang-utang, padahal gak duwe bondo, jagano buwan, kira-kira gitu kan bisa jadi masalah. Ya, misalnya kan gitu, ya. Atau mungkin apa silaturahmi, ucapan Idul Fitri, pakai media sosial itu gimana? Ini kan fatwa, ya kan? Nanti Bapak Ibu masuknya ke silaturahmi atau ke materi Idul Fitri atau bisa saja, ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Tapi seandainya Bapak Ibu di luar materi ya nggak apa-apa. Cuman kan ini supaya Bapak Ibu itu apa match ya dengan materi yang diajarkan sehingga ya Bapak Ibu menyusun itu ada gunanya gitu ya, ada manfaatnya gitu ya. Tuh. Nah, syukur-syukur itu memang terkait dengan nanti ketika PPL materinya itu ya. Nah, cuman ya tuntutannya itu memang banyak ya. PPL nanti itu kan Bapak Ibu sudah tahu jadwalnya apa enggak, kemudian kalau sudah tahu nanti kira-kira materinya apa, saat itu misalnya materinya tentang Asmaul Husna. Lah, kira-kira Asmaul Husna ini ada enggak yang bisa diidentifikasi problemnya? Kalau enggak ada kan ya susah kalau enggak menemukan kan gitu ya. Nah, padahal ini diminta diusahakan yang ada kaitannya dengan materi yang diajarkan, terutama nanti mau PPL kan gitu. Tapi seandainya ini tidak juga nggak apa-apa gitu ya. Oke. Masalah tidak harus materi yang berkaitan dengan hal tertentu, bisa apa saja. Jadi Bapak Ibu, misalnya sekarang kan modulnya Quran hadis, Bapak Ibu mau mengambil materi Quran hadis boleh, mau mengambil materi tentang akhlak boleh, SKI boleh, ya. Akidah silahkan, tuh ya. Nah, deskripsikan masalah tersebut dihubung dengan fenomena yang ada di sekolah, minimal 3 paragraf, ya. Nah, supaya menjadi jelas, Bapak Ibu harus menguraikan ini panduannya. Masalahnya apa? Apa saja ciri-cirinya? Mengapa dianggap masalah? Mengapa perlu menyelesaikan masalah? Nah, contoh yang tadi ya, saya coba buka contoh yang tadi. Nah, nah ini saya mengikuti contoh yang ada dari LPTK saja supaya apa ya, ya eh, kita mengacu kepada yang sudah dirujuk ya. Ini terkait dengan mengangkat tangan takbiratul ikhram gitu ya. Nah, ini kan faktanya, misalnya ya faktanya, Bapak Ibu menemukan persoalan itu ya, seandainya memang memang di tempat Bapak Ibu ada ya, dan itu memang perlu diangkat. Kan di situ ada, eh jadi ini ya, terdapat perbedaan orang ketika mengangkat tangan takbiratul ikhram, ada yang ke atas, ada yang separuh, ada yang gini, ya kan, ada yang gini kan gitu. Nah, kemudian perbedaan pendapat ini kadang-kadang, nah itu ya, ada juga yang mengarah kepada apa? Saling menyalahkan atau mungkin rasa-rasa kan gitu, ya. Nah, ini kan faktanya kan memang ada mungkin yang begitu ya. Tapi sekarang kan mungkin sudah tidak begitu ini lagi ya, tidak banyak yang menyorot itu karena sudah mungkin memahami gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa menguraikan itu di bagian pertama ini. Ya, jadi faktanya kalau judulnya tentang ini apa yang ada di masyarakat itu, bahwa ada kelompok yang seperti ini, ada yang berbeda. Nah, ada nggak fenomena yang mengikutinya? Misalnya ternyata eh, apa sampai kemudian memunculkan ada kelompok jamaah sendiri-sendiri misalnya. Lah itu bisa dieksplorasi. Nah, ini yang kaitannya dengan misalnya takbiratul ikhram, gitu ya.
Nah, kalau kaitannya dengan misalnya awal Ramadan, nah, Bapak Ibu kemukakan fakta-faktanya bahwa ada kelompok yang berbeda. Berbedanya kenapa? Oh, ada yang menggunakan istilahnya ru'yatul hilal, ru'yah bil fi'li, ada yang menggunakan hisab gitu ya. Kemudian faktanya apa lagi? Misalnya ini membingungkan di kalangan ibu-ibu yang mau masak. Masaknya ini lebaran besok atau lusa, misalnya begitu. Ini kan fakta-fakta yang ada. Ini kalau terkait dengan itu. Terkait yang dengan ekstrim mungkin ada nggak jangan-jangan ini saling mengklaim. Oh, yang benar hari pertama lebaran tuh ini. Ada lagi yang klaim yang lain. Lah ini kan juga bisa dimunculkan. Gitu, Pak Ibu. Ya, ini untuk yang pertama, fakta-fakta. Ya, fakta-fakta. Lah, kemudian untuk yang kedua, Bapak Ibu, modul kedua nanti itu ya, Bapak Ibu melakukan penyebab masalahnya kenapa secara literatur ya, bahwa ternyata memang ada dasar yang menyatakan bahwa hadis Nabi misalnya takbir itu begini, ada yang begini, ada, nah, misalnya begitu. Atau ada imam-imam mazhab yang berpendapat, oh takbirnya itu gini, kayak separuh, kemudian ada yang menyentuhkan dan sebagainya. Nah, misalnya begitu. Ya, ini yang secara literatur. Ya. Nah, kemudian berdasarkan realita, nah perbedaan itu kenapa? Misalnya ya, ada kalangan tertentu yang apa, memang meyakini ini sebagai mazhabnya. Ada yang lain yang kemudian menyatakan bahwa ini mutlak tidak bisa dirubah dan harus mengikuti ini, misalnya begitu. Ya. Nah, ini yang berdasarkan realitas, fakta-fakta yang di lapangan. Nah, kemudian Bapak Ibu ketika modul keempat menentukan penyebab masalah. Kira-kira penyebabnya masalah itu apa? Sehingga muncul perbedaan. Ya, mungkin di masyarakat ada apa ya? Kelompok yang memang cenderung fanatik pada kelompok tertentu atau mungkin ada kelompok masyarakat di Bapak Ibu itu yang dulu itu memang afiliasi pendidikannya ke arah mana misalnya gitu ya. Tuh. Yang kelima itu penentu solusi Mas. Kira-kira solusinya seperti apa? Mungkin Bapak Ibu menawarkan ada apa ya, pencerahan atau mungkin harus harus diberikan materi tertentu ya. Dan yang terakhir itu rencana aksi. Jadi Bapak Ibu mau merencanakan aksinya seperti apa terhadap apa yang di fakta-fakta yang tadi. Nah, ini nanti masing-masing juga akan dijelaskan oleh dosen pada modul yang Bapak Ibu lalui nanti. Modul kedua nanti Bapak Ibu juga jelaskan terkait dengan langkah kedua. Modul ketiga begitu dan seterusnya. Nah, begitu Bapak Ibu. Setelah ini mungkin terputus gimana? Masih lanjut atau cukup? Karena ini 40 menit jatahnya. Saya nggak daftar.